Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Oke. Sekarang kita akan lanjut ya. Kemarin kan belum beres ya. Oke, sini nih. Kemarin, oh iya, kemarin ada tugas ya? Udah belum? Nih. Oh. Udah belum? Belum. Hayo. Kerjain dong. Nyau. Mau dikerjain dulu nggak sekarang? Dikasih waktu 10 menit deh. Nggak tahu soalnya gimana caranya. Oh, nggak tahu. Oke. Nih, kakak kasih tahu ya. Kan kalau kemarin ya, kita mau bikin bentuknya kayak gini nih. Ya, gini ya. Jadi, awal tuh space kosong, baru nanti di akhir tuh ada bintangnya gitu kan. Ya. Nah, untuk programnya, makan kita jadi ngeprint dulu nih space kosong nih. Space kosong, ya kan? Dikali dengan jumlah angka, ya, len, angka ini sini, dikurangi i, ya. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau angkanya 9, ya, angka dikurangin i, gitu. Nanti dia akan spasinya bikin spasi nih, banyak berapa buah gitu kan. Nih, di sini awal 9 dikurangi i, ya, ditambah baru nih nanti akhirnya nih bintang, si bintang ini dikali dengan jumlah i-nya, kayak gitu. Nah, jadi ini ntar ngeprint tuh 9 dulu spasinya, baru nanti jumlah bintangnya. Nah, nanti ini tuh maksudnya min i itu dari belakang ya, len angka tapi dari belakangnya gitu. Kalau ini dari depan, kalau i yang gini dari depan. Nah, sekarang gimana caranya mau bikin kebalikannya gitu kan, kebalikannya. Nah, ini programnya kayak gini nih, angka dari 0 sampai 9 tadi kan, i in angka, print ya, spasi kali i. Nah, sekarang dibalik, tinggal dibalik aja sebenarnya, si len angka ini sama si i-nya ini dibalik, kayak gitu. Jadi nanti spasi itu mulainya dari i yang pertama 0, ya, dia mulai dari 0 dulu. Kalau dikali 0 kan 0 yang nggak ada jadinya, ditambah i len angka dari diambil di belakang dari 9, kayak gitu. Ntar dia ngeprint 9 buah. Contohin dulu. Nah, gini. Jadi yang spasinya kosong karena mulai dari awal kan 0, jadi nggak ada. Tapi yang si bintangnya mulainya dari belakang ada 9, kayak gitu. Nah, terus untuk yang berikutnya, i-nya kan mulai berikutnya 1 ya. Nih, mulai 1 spasinya ada spasi nih 1 di sini nih. Nih, ada spasi 1 ya. Baru ditambah si bintang, dia mundur lagi. Jadi dari 8, di sini 8. Kayak gitu. Jadi sebenarnya tinggal dibalik aja sih posisi i sama len angka min i-nya. Paham nggak? Oke. Oke. Lanjut. Sekarang kita akan menggunakan if dalam for ya. Kemarin kan udah tahu kan fungsi if itu buat apa ya. If itu berarti ada kondisi tertentu, kalau kondisi tertentu itu dipenuhi, baru dia akan menjalankan tugasnya kayak gitu. Nah, ini misalnya kakak punya angka 1 sampai 8 ya. For item yang ada dalam angka ya, in angka, for item in angka, item persen 2 sama dengan 0. Maksudnya apa sih ini? Jadi
sebenarnya program ini mau ngasih tahu untuk bilangan ganjil sama genap kayak gitu. Jadi kalau kan persen ya. Ingat kan kalau misalnya ini persen itu nandain hasil bagi kan? Ya enggak? Kayak gitu. Iya. Nah, persen 2 sama-sama 0. Nah, kalau dibagi 2 ya maksudnya dibagi 2 hasilnya tuh dibagi dengan 2 sisa hasilnya itu 0 ya, berarti adalah bilangan genap. Tapi kalau nggak 0 atau 1 itu ganjil. Kayak gitu. Jadi ini sisa pembagi dari 2 hasilnya berapa? Ngebandingin. Ini contoh. Nah, dapat deh kita jadi semuanya. Pertama dia ngecek dulu nih. 1. Nah, 1 dibagi 2 sisanya berapa? Sisanya kan 1 ya. Ya kan? Karena sisanya 1 bukan 0, dia masuknya ke else. Jadi bilangan ganjil. Sedangkan pas 2 nih. 2 dibagi dengan 2 sisanya berapa? 0 kan? Dia masuk ke dalam if genap, ganjil genap, dan seterusnya kayak gini. Paham gak yang ini? Oke, sekarang ada lagi. Kemarin kan kita ada if dalam if. Nah, sekarang ada juga tuh for dalam for. Ya, ada for di dalam for lagi kayak gitu. Jadi nanti bisa aja nanti kamu programnya lebih mantep gitu kan. Nanti banyak gitu, banyak variabelnya yang mau kamu cek atau apalah. Nah, kamu bisa pakai for dalam for. Nih, contoh, aku punya angka nih, ya. 1, 2, 3. Ada untuk I dalam angka, J dalam angka. Maksudnya gimana? Coba kita running dulu. Nah, jadi gini. I, pertama kita I dulu ya. I, kita kan ngambil yang paling depan ya. 1 ya. 1. Di sini ngeprint dulu nih. Ngeprint I-nya. 1. Nah, terus dia bikin J lagi. J dalam angka. Jadi, saat si ini baru 1, dia ngulang lagi. 1. Jadi 1,11. Terus nanti masih 1 nih. Dia J-nya lanjut dulu nih, jalan lagi. Jadi, for yang di luar itu nunggu for di dalam selesai dulu. Kayak gitu. Misalnya tadi awal I-nya pertama kita 1 dulu nih. Ya. Terus J-nya itu mulai dari 1, jadi 1. Terus nanti J-nya dulu yang gerak. J-nya geser ke sini. 2, tapi yang I-nya tetap 1. Ntar J-nya geser lagi ke 3. I-nya tetap 1 di sini. Nah, kalau udah beres J yang di dalam, baru dia I-nya gerak jadi kedua. Nah, pas I-nya 2, J-nya mulai dari awal lagi. 2, 1. Terus itu 2, 2. 2, 3. Nah, tadi kan J-nya udah beres. Sekarang I-nya gerak lagi. I-nya jadi 3. Ya. Nih, I-nya jadi 3. Tapi si J-nya mulai dari awal lagi. J-nya 3, 1. 3, 2. 3, 3. Paham nggak? Enggak. Enggak. Oke, coba-coba. Diulang. Jadi ada for dalam for nih ya. Kan kamu ingat kalau tadi for I, misalnya ini abaikan dulu nih. Kakak ini abaikan dulu. For itu nunggu yang kedua dulu, baru yang satunya. Ya, jadi nanti ntar ini abaikan dulu ya. Jadi for I dalam angka berarti kan dia nanti bakal ngeprint ya sesuai urutan. Jadi 1 dulu ke print, 2 habis itu 2, 3 ya kan. Habis kan kalau kayak gitu. Nah, tapi di sini ada for lagi dalam. Nah, jadi si for ini, for yang luar, pertama dia nih, oh udah nih 1. Oke, dia nulis 1 dulu di sini. Ya, tapi dalam for ada for lagi J. Nah, J mulai dari 1 juga. Jadi ngeprint agak 1. Terus for yang paling luar atau for si I ini, dia nunggu si J beres dulu. Beres, selesai semuanya. Tadi kan baru 1 kan. Nah, sekarang si J-nya yang gerak. J-nya jadi 2, tapi I-nya tetap 1. Makanya jadinya 1, 2, kayak gini. Habis itu udah 2, J-nya gerak lagi, jadi 3. J-nya jadi 3, tapi I-nya masih 1. Jadi 1, 3, kayak gini. Jadi dapat nih, kayak gini nih. Nah, kalau misal si J-nya udah beres, si I baru mulai lagi. Kayak gitu. I mulai lagi nih.
I mulainya dari 2 kan sekarang. Geser dia ke kanan. Mulai dari 2. Nah, baru jalannya dalam. Si J mulainya dari 1. 2, 1. Terus J gerak lagi. 2, 2. J gerak lagi 2, 3. Si I-nya nunggu. Pokoknya I-nya harus nunggu si J-nya beres dulu. Kayak gitu. Baru dia jalanin yang I. Jadi ntar yang gerak terus yang lebih dalam. Kayak gitu kalau untuk for. Kayak gitu. Yang jalan terus duluan tuh yang di dalam dibanding yang di luar. Apakah dimengerti? Iya. Ya. Oke. Ngerti. Misalnya mau ada lagi. Misalnya ada lagi. For jika ya. K in angka I, J, K. Sorry, K. Coba kita mulai. Nah, jadi lebih banyak lagi nih. Ya, kalau kayak gini berarti nanti K yang ngelup dulu. 1, I-nya tetap 1 dulu. J-nya 1 dulu. K-nya 1 sama ya, jadi 1, 1, 1. Tapi habis itu si I nunggu J beres. Dan J itu nunggu K beres. Itu K-nya yang gerak nih, jadi 2. Jadi 3. Nah, pas K udah beres, J-nya yang gerak. Jadi 2 nih, J-nya. 2. Nah, K-nya mulai lagi dari 1. 1, 2, 3. Kayak gitu. Paham sini ya? Iya. Oke. Nah, sekarang ada juga apa nih? Bentuk matriks ya? Kayak gini ya. Ada X, ada Y. Oke, misalnya kita punya list tapi 2 dimensi. Ya. Ini kita coba dulu. Jalanin. Nah, jadi di sini untuk row itu baris apa kolom? Row itu baris apa kolom? Row. Baris ya. Baris. Ya, row itu baris. Jadi di sini tuh untuk baris yang ada dalam list ya. Untuk item dalam row, print item. Jadi dia mau ngemecah-pecah nih. Pertama dia pecah-pecah barisnya, kan ada 3 baris nih. Ya. Dari 3 baris, dia ingin ngeprint satu-satu semuanya. Biar kayak gini nih. Jadi hasilnya ntar kayak gini. Jadi maksudnya gini, for row in list 2D, pertama dia ngeliat yang baris pertama dulu nih. Ya. Ada 1, 2, 3. Nah, di baris pertama ada item kan? Ada item ya dalam row. Nah, for item in row, print item. Nah, itemnya itu ada apa aja? 1, 2, 3. Jadi dia ngeprint 1, 2, 3. Nah, kan ini udah beres nih. Yang row pertama. Sudah lanjut row kedua. Nah, row kedua dia ngeprint dulu. 4, 5, 6. Ntar kalau udah beres lanjut lagi. Row ketiga. 7, 8, 9. Kayak gitu. Gimana? Ngerti nggak? Iya, oke. Oke. Gua ngerti ya. Nah, sekarang aku pengen bikin lagi nih ganjil genap, tapi pakai yang gabungin sama yang row gini kan gitu ya. Mau ngecek ganjil genap dari si list 2 dimensi kayak gitu. Nah, tinggal kita tambahin pakai if aja ya, fungsi yang tadi yang ini nih. Nah, sebelumnya udah ada nih, if kita tambahin. Nah, dia jadi gini. Nanti dia akan ngeprint ngecek dulu satu, berarti kan 1 nih. Pas 1 udah diambil, dibagi dengan 2, hasilnya 0 enggak? Ternyata enggak 0, berarti dia masuk yang if. Ya sebenarnya ini sama aja sama kayak yang tadi nih. Cuman bedanya dia ngambil datanya dari list 2 dimensi, kayak gitu. Paham nggak yang ini? Oh ya, nanti kamu kalau misalnya itu sekalian ini aja ya, bukakan ini udah aku masukin di Drive ya, kayak Google Classroom ya. Nanti kamu cek-cek lagi aja kalau misalnya kamu mau coba-coba. Soalnya nanti kalau misalnya nggak sering kamu latih, nanti juga lupa kayak gitu. Nah, sekarang aku punya data nih. Ingat gak apa kalau kurung
kurawal gini namanya apa? Tipe data apa? Kurung kurawal. Iya, kurung gini. Kurungnya kurung gini nih. Tuh. Oh, Apa ya? Ingat aku gak? juga saat editing itu, editing apa? Untuk server Minecraft juga kayak gitu. Iya, apa nih? Tipe apa nih? Ingat Tipe gak? data. Tipe apa ya? Tipenya apa dia? Kan kemarin kalau list itu kan ini kurung siku, ya kan? Habis itu ada tuple ya? Data. Tuple itu kurung biasa. Nah, kalau kurawal apa sih? Tipe data. Apa ya? Datanya apa sih? Yang ada key, ada value itu apa? Ada key, ada value. Lupa. Ayo apa? Ada key, ada value. Nggak tahu. Aduh, nanti coba cek lagi. Ya, kamu harus cari sendiri jangan dikasih tahu terus. Nah, ini dicek-cek lagi nanti. Nah, ini tipe apa ya? Jenisnya jenis apa? Kan yang jelas kalau list itu kan siku. Kalau tuple itu kurung biasa. Nah, kurawal itu apa? Kita cari dah. Nah, misalnya aku punya nih. Ya, data kayak gini. Nah, aku ingin ngeprint setiap si ininya dari si usernya, aku mau ngeprint semuanya satu-satu kayak gitu kan. Jadi kita bisa pakai fungsi for juga. Nah, ternyata di sini nggak bisa nih kayak gitu kan. Nah, nggak bisanya kenapa? Karena di sini sorry, users masih nggak bisa. Nah, ini nggak bisa nih, nggak bisa digabung nih dengan kita punya list. Di dalam list itu ada data apa sih namanya? Kalau nggak salah apa ya? Kalau nggak salah apa coba? Coba bentar. Aku mau. Nah, sebentar. Nah, ini dictionary ya. Dictionary nih. Ini struktur data dictionary. Kayak gitu. Jadi dia nggak bisa nih untuk manggil dari data dictionary. Gitu. Nggak bisa. Nah, kalau mau biar bisa, kita harus manggil key gitu kan. Kita coba aja. Bisa nggak nih kalau pakai tambahin key? Ternyata nggak bisa. Key user key. Nah, ini juga nggak bisa nih. Kalau kita nggak bisa menggunakan untuk memanggil dari dictionary, ini nggak bisa ya. Kalau untuk for, mungkin nanti argumennya sedikit membingungkan. Dia nggak bisa nih. Nah, terus di sini ada juga struktur data while ya, perulangan menggunakan while. Ya. Ini untuk struktur dasarnya, untuk penulisannya while ya, kondisi sama perintah kayak gitu. Ini kondisinya apa, perintahnya apa. Kemarin kalau ini kalau apa sih? Kalau for ya, for itu materi for. Nah, kalau for itu kan variabel di dalam iterable, perintahnya apa. Nah, kalau while itu dia di sini ya, kondisi sama perintahnya apa. Terlihat lebih simpel ya untuk while. Nah, ini aku punya data nih, i.
I sama dengan 0. Jadi aku definisiin I itu nilainya 0 dulu nih. Ketika I kurang dari sama dengan 5, print loop I. Kayak gitu. Dia habis itu akan nambahin I jadi 1. Contohin. Nah, gini. Loop ke 0. Loop ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Nah, tapi di 5 berhenti. Karena apa? Di sini. Kondisinya nih ya. Kondisinya. I kurang sama dengan 5. Jadi maksimal I-nya tuh 5. Saat si I kurang satu loop ke 5, berarti kan I-nya udah nilainya 5 nih. Ya. Dia ngeprint 5. Habis itu dia nambahin kan. Jadi I plus sama dengan 1. I-nya jadi 6. Nah, I 6 nggak masuk kondisi di sini. Jadi dia udah berhenti. Nggak ngeprint lagi yang ini. Kayak gitu. While ini. Gimana? Ngerti nggak nih? Ngerti? Oke. Jadi nanti kalau misalnya kamu 10, sini juga dia ntar ngeprint terus nih sampai 10 gitu kan. Nah, dia ngeprint tuh sampai 10 nih. 0, 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tapi pas sudah 10, kan di sini nambah 1 jadi 11. 11 itu nggak masuk di sini. Jadi nggak ada gitu. Di sini 11 tuh nggak masuk sini. Jadi nggak lanjut gitu. Nah, terus ada lagi nih. Untuk kita pakai input, misalnya data, input, ya atau tidak. Ketika inputnya ya, print data. Nah, habis data, input lagi. Print, misalnya kayak gini nih. Bentar. Aku isi iya. Sorry, iya. Iya lagi. Bikin ya lagi. Aku bikin tidak. Nah, jadi ibarat gini. Ada inputan data nih. Pilihan cuma ya atau tidak. Ketika data yang diinputin itu ya gitu ya. Stringnya itu ya. Nilai itu ya, ya. Dia akan ngeprint data. Habis itu dia minta input data lagi. Ya atau tidak. Itu dia akan ngeprint lagi. Kayak gitu. Selama hasilnya ya, dia akan terusan muter. Di sini, di while. Tetapi saat hasilnya tidak, ya, tidak di sini, dia sudah berhenti. Dia nggak masuk ke while sini. Kayak gitu. Jadi terakhir tidak, udah berhenti. Dia masih ngeprint dulu, tapi nggak lanjut lagi ke sini. Kayak gitu. Ya. Makanya jadi setiap ada kondisi terpenuhi, dia akan menjalankan 3 tugasnya, tapi kalau kondisinya nggak memenuhi, ya udah dia berhenti gitu, nggak bakal menjalankan lagi tugasnya. Oke. Nah, sekarang misalnya aku punya I sama dengan 0 nih yang tadi ya. Loop I. Nah, selain ketika nggak ini ya, setelah selesai dari while-nya gitu ya, dia akan ngeprint loop selesai. Nah, kayak gini. Jadi, saat kondisi ini pas I-nya 5, di sini I-nya kan udah nambah nih, 5. I-nya 5 masih ngeprint loop ke 5. Habis itu dia nambah kan jadi 6 di sini. Dia nambah jadi 6 nih. Nah, pas 6 nggak masuk sini kan. Dia masuknya ke else. Dia akan ngeprint loop selesai kayak gitu. Jadi ini tuh gini nih. While itu pertama I-nya kan kosong. Ya, jadi dicek dulu nih, I kosong itu kurang dari sama dengan 5 nggak? Oh, benar. Berarti dia ngeprint nih. Loop ke I-nya tadi kan masih 0. 0. Ya, 0. Habis itu I tambah sama dengan 1. Berarti 0 tambah 1. Jadi 1. Jadi sekarang itu 1. I 1 itu kurang dari sama dengan 5 nggak? Oh, benar. Berarti dia ngeprint lagi nih. Loop ke I-nya tadi kan jadi 1. 1. Habis itu nambah nih jadi 2. Nah, gitu. Dia ngecek terus sampai pas 5. Pas nambah jadi 6. Nggak masuk sini. Nggak masuk logika while. Dia langsung ngeprint yang else. Paham? Iya, paham. Oke. Nah, ini sama kayak tadi juga nih. While tadi ya pakai yang ya tidak ya gitu kan. Nah, ini kalau misalnya hasilnya tidak,
loopnya bakal berhenti. Nih, misal aku langsung jawab tidak gitu kan. Tidak. Nah, loop langsung berhenti nih karena nilainya tidak. Jadi dia nggak masuk sini. Nih, dia nggak masuk bagian sini. Dia langsung berhenti. Kayak gitu. Dia langsung berhenti. Tapi kalau misalnya aku jawab masih ya terus, ya. Terus aku jawab lagi, ya. Aku masih jawab lagi, ya. Nah, ini aku jawab nih, selain ya, misalnya, kan else ya. Aku jawab A, gini. Nah, loop akan berhenti karena benar tidak. Padahal kan aku nulisnya A ya. A. Kenapa? Karena else. Else itu selain iya berarti. Mau tidak, mau A doang, mau Y doang, mau kutip, mau apapun, itu masuknya else. Kayak gitu. Paham nggak di sini? Halo? Iya, paham. Oke. Lanjut. Di sini aku misalnya nih ya, punya untuk input-input nama gitu kan. Nah, jadi misalnya aku punya data nama dulu nih. Ada Budi, ada Yuni, ada Vika, ada Rudi. Nah, jika aku ngetikin input nama yang ada di dalam sini nih, ya, dia akan ngeprint, oh ada pada list. Tapi saat namanya nggak ada, dia berhenti. Contoh, misal aku dari sini udah dari Budi, penulis Budi. Oke, Budi ada pada list nama. Nah, terus aku ngetik lagi nih, Vika. Nah, Vika juga ada dalam list nama. Terus aku nulis Dipa. Nah, Dipa nggak ada nih pada list nama. Terus habis itu dia berhenti deh. Nggak lanjut lagi loopnya. Kayak gitu. Karena masuk ke else. Else nggak ada perintah buat ngejalanin loopnya lagi gitu. Kalau udah nggak ada, ya udah berhenti. Nah, sekarang ada while. Oh, pakai if else nih sekarang. Nah, gitu. Contoh. Oke, pertama tadi sama ya. Misalnya Yuni deh sekarang Yuni. Sorry ini apa? Yuni. Oke, Yuni ada pada list. Sekarang aku masukin Dipa. Nah, Dipa tidak ada pada list lama, tapi di sini bisa input lagi gitu. Jadi dia bisa input lagi nih. Ya. Sampai berapa nih? Sampai 10 ya. Kurang dari 10. Coba aku misalnya namanya asal-asal lagi ya. Namanya Alex. Nah, nggak ada. Terus siapa? Dodo. Nggak ada. Habis itu siapa? Misalnya gitu kan. Budi. Ya. Budi. Nah, terus siapa? Novo gini kan. Terus apa? Misalnya Jono gitu kan. Jono. Habis itu Joni. Dadang. Terus siapa lagi? Lia. Terus siapa lagi? Nama saya nggak apa-apa. Nah, berhenti nih. Sampai 10 kali. Jadi kalau udah sampai 10 kali input, udah dia berhenti. Karena di sini while-nya cuma sampai 10. Bukan 10 ya, 9 malah. Jadi nya nggak boleh 10. Harus kurang dari 10. Kurang dari 10 itu berapa? 9. Kayak gitu. Oke. Paham? Oke. Nah, terus ada juga di sini ada fungsi range. Ya. Fungsi range digunakan. Range itu jadi kayak limit gitu ya? Kenapa? Limit gitu nggak? Range. Limit, maksudnya limit gimana? Jadi limit uses gitu. Ya nggak? Kita cek aja coba. Oke. Nah, coba ini kita cek. Misalnya range 20. Ah, benar nih.
Dia batasnya sampai 20. Ya. Nah, mulai dari 0 ya. Ini kenapa 19? Karena mulai dari 0 ya. Ya. Oke, Kalau oke. mulai kayak dari 0, kamu coba hitung, ini pasti 20 kayak gitu. Batasnya 20 gitu. Dia mulai dari 0 nih. Jangan lupa. Jadi kalau di pemrograman rata-rata banyak yang indeks atau apanya itu mulainya dari 0 gitu. Nah, habis itu ya range itu batas tadi bener ya. Sequence angka. Apa sequence itu apa sih? Bahasa Indonesia sequence. Squinch. Apa tuh? Squinch. Google Translate. Urutan ya, urutan. Nah, range untuk menghasilkan urutan angka kayak gitu. Oke. Terus ada juga nih kita dapat gunakan fungsi list. Oh, kita juga bisa convert nih dari range untuk menjadi list, set atau tuple ya. List ingat tadi kurungnya kurung siku. Tuple itu kurung biasa, set itu kurung kurawal. Nah, tapi kalau kurung kurawal ada key, ada value, itu namanya dictionary kayak gitu. Tipenya ya. Nah, sekarang aku ubah nih, kan tadi A ya. Aku ubah jadi list. Nah, dia berubah nih tuh. Udah pakai kurung siku. Kelasnya juga udah jadi list. Aku ubah lagi jadi set. Nah, dia udah nih berubah jadi set. Tuh, kelasnya set. Terus aku rubah lagi jadi tuple. Dia udah berubah jadi tuple kayak gitu. Ya, dia berubah-berubah lagi gitu. Nah, terus kita juga bisa menggunakan range pada perulangan for gitu. Misalkan tadi list range 15, berarti aku bikin 0 sampai 14 kan ya. Data 0 sampai 14. Ya, ini bener ya. 0 sampai 14. For i in range ya, 15 print iterasi ke i. Nah, ini berarti nanti dia akan ngeprint nih iterasi ke 0, 1, 2 sampai 14. Nih kita coba running. Nah, bener kan? Jadinya nanti i mulai kan dari 0 ya. 0 nih, i-nya jadi punya 0. Jadi iterasi ke 0. Habis itu dia gerak maju. Iterasi ke 1, iterasi kedua sampai iterasi ke 14 gitu. Nah, sekarang apa nih? Range 2,15. Maksudnya apa? Cek. Nah, dia mulainya dari 2 ya. Dia mulainya dari 2, berhenti sebelum 15. Jadi mulai dari 2, 3, 4, 5 sampai 14. Nah, terus kalau misalnya data yang nggak dari 0, bisa nggak kita pakai for? Tentu bisa dong. For itu dimulai pokoknya dari data paling awal di dalam entah list, entah apapun itu. Bisa aja. Kita definisin misalnya data awalnya nggak harus 0, nggak apa-apa. Misalkan ini 2 ya. Nah, aku print. Nah, dia akan mulai dari 2 juga. Jadi mulai nanti 2, 3. Jadi ibaratnya tuh for itu akan menjalankan dari data paling atas atau paling kiri. Kayak gitu. Mulainya. Jadi nggak harus mulai dari 0. Kayak gitu. Nah, ini dari 2 sampai 14. Karena kita juga si list data listnya itu mulainya dari 2 sampai 14. Kayak gitu. Sama jadinya. Oke, satu lagi nih. Nah, ini apa nih maksudnya nih? 2, 15, 4. Tahu nggak? Penulisan range kayak gini. Nah, di sini adalah mulainya dari 2, ya. Berhenti sebelum 15, jaraknya itu 4. Kayak gitu. Jadi, pertama aku punya 2, ya. Habis itu naik ke 4. 2 tambah 4, 6. Ya kan? Habis itu tambah 4 lagi, 10. Tambah 4 lagi, 14. Nah, kalau ditambah 4 lagi kan hasilnya 17. Dia nggak masuk. Ya, 17. Berapa sih tambah 4 lagi? 18 ya? 18. Dia nggak masuk ke 15. Berarti udah berhenti sampai sini saja. Kayak gitu. Jadi, awal, akhir,
apa ya? Jaraknya apa ya? Apa sih gimana? Awal, akhir sama rentangnya gitu kali ya. Iya, Selangnya, rentangnya. selangnya mau berapa. Ini kalau misalnya aku selangnya 22 juga bisa ganti ya. Selangnya jadi 22 nih. Nah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kalau mau aku bikin selangnya jadi 3 juga bisa. Nah, selangnya 3, 2, 5, 8, 11, 14 kayak gitu. Ya, paham? Nah, oke, kita akan lanjut. Nah, terus ada function pada Python. Nah, jadi fungsi ya, fungsi dalam Python. Iya. Kita untuk definisi dulu nih. Nama fungsinya apa, terus nanti perintahnya apa. Ya. Kalau bisa juga kayak gini, nama fungsinya apa, perintah apa, terus ngebalikinnya apa gitu, ngelarin hasilnya itu apa, data, misalnya returnnya data. Nah, jadi misalnya nih, def, kita define def define fungsi name ya, karena hitung, ini fungsi name-nya berarti hitung kan, ya kan, hitung a, b gitu kan, ada a atau b ya kan, c sama dengan a tambah b, return c. Kok nggak ada? Return C-nya coba. Apa? Returnnya. Ini return C udah. Itu coba di delete deh. Oh, kita coba komenin dulu ya. Komenin, coba ini ada hasilnya nggak? Nggak ada. Return C. Kok nggak bisa ya? Oh, enggak. Ini masih ngedefinin fungsinya. Ya kan kita nggak masukin A, nggak masukin B. Lupa. Ya. Kita nggak masukin A, nggak masukin B sini. Ini hanya fungsinya aja dulu. Jadi, fungsi hitung itu ada variabel B ya. Untuk data A sama data B. Nah, nanti habis itu rumusnya ini nih. C sama dengan A tambah B. Nanti dibalikinnya C. Jadi, aku udah definisi ini nih. Jadi, nanti pas aku ngeprogram, ya, tinggal hasil sama dengan hitung. Aku nggak perlu masukin rumus C sama dengan ini lagi nih. Nah, jadi, ini kan pertama ukuran dulu. Ya. Terus ukuran yang bawah sini. Nah, baru di sini ada hasilnya. Jadi, hasil, dia manggil nih, fungsi. Ya. Fungsi si hitung, dengan rumus ini, ya, dia masukin. Apa nih? Ya, dia masukin 5 itu di A, 4 itu di B. Dan hasilnya langsung C, ngasilin C. Nah, makanya ini pas di print langsung 9 tanpa kita perlu ngedefinisin ini kayak gitu. Nah, jadi kita ngebuat fungsi dulu kayak gitu sebenarnya. Jadi kita buat fungsi dulu, nanti di bawah kita gampang tinggal pakai si fungsinya kayak gitu. Ya. Oke, nah ini juga nih. Aku bikinin fungsi ini untuk cek nilai ya. Kalau ini tahu kan, misalnya nilai lebih dari 90A, 80 segala macam, nanti ngeprint grade-nya. Apa sih kayak gitu. Ini kita definisi dulu kan fungsinya. Itu dia nanti habis ini langsung dia ngeprint nih, cek nilai kualitatif ya. Nanti input, dia masukin input, diubah ke integer. Nah, misalnya nilai aku 80. Nah, grade B+. Jadi nanti pas di input 80, dia masuk ke sini, ke fungsi cek nilai. Kayak gitu. Nih, dia tinggal manggil. Jadi, awal kita bikin fungsi ini nih. Ya, ini fungsi cek nilai. Nah, di bawah, kita manggil nih, cek nilai. Kayak gitu. Kita manggil cek nilai. Nah, gitu. Jadi, kalau di Arduino mungkin kalau misalnya kayak gini ya, kita misalnya ngebikin point maju gitu untuk robot gerak maju. Nah, nanti pas kita mau manggil
itu tinggal kita panggil maju doang gitu kan, nggak perlu kita tulis lagi codingannya, ya nggak? Iya. Nah mungkin kalau di Arduino kayak gitu, jadi kita definisi sebuah fungsi dulu, nanti dipanggil aja fungsinya, jadi kita nggak perlu ulang-ulang nulis ini. Nah pendefinisian fungsi ini berguna jika untuk programan yang berulang ya, kayak misalnya kayak waktu itu untuk robotik kan ada gerak maju, kanan, kiri, mundur, sama berhenti ya, ada 5 gerakan utama. Jadi nanti kalau misalnya kondisi tertentu kita tinggal panggil fungsi-fungsinya aja, nggak perlu kita nulis lagi dari awal kayak gitu. Karena kalau misalnya kebanyakan nulis nanti apa ya, banyak memorinya kebuang gitulah. Kan kalau bisa simpel mungkin bikinnya. Soalnya setiap itu kan 1 byte ya. Setiap kata itu 1 byte. Iya, kayak gitu. Setiap ini ada ininya, ada nilainya, memorinya gitu kan. Ya, bernilai. Jadi makanya harus kita efisiensi programnya dengan manggil fungsi aja gitu. Jadi cukup sekali tapi bisa dipanggil berkali-kali kayak gitu. Oke. Ini apa? Oh, ini sama aja ya tadi. Sama aja 70. Oh ya, ini sama aja ya tadi. Ini cuma pecahannya doang. Dipisah kayak gitu. Nah, habis itu ada default value pada function dan multiple return. Nah, apa nih? Jadi nilai ya. Nilai default itu apa sih? Nilai default itu apa sih? Lupa. Default. Default apa sih? Default itu apa? Itu. Nilai yang itu, yang kalau nggak diotak-atik segitulah pokoknya, apa sih namanya? Persingkat bahasanya tuh. Nilai dasar kali ya? Iya, nilai dasar sih. Ya, boleh lah ya nilai dasar. Jadi default value tuh kayak ibaratnya kayak nilai dasar pada fungsi dan multiple return. Nah, misal di sini nih. Def hitung ya. A, B, operasi tambah. Ya. Jika operasi tambah, balikinnya ini A tambah B. Kalau kali, balikinnya A kali B. Kalau kurang, A kurang B. Nah, jadi aku punya fungsi, tapi returnnya mau beda-beda gitu kan. Returnnya tuh mau beda-beda, tergantung kondisinya. Kalau misalnya si operasinya itu di sini tulisannya tambah, dia masuknya sini, returnnya A plus B. Tapi kalau misalnya kali, A kali B returnnya. Kalau kurang, A min B, kayak gitu. Jadi di sini otomatis dia akan nih, returnnya langsung masuk kali, kayak gitu kan. 2 ya, 2, B, berarti 2 dikali B, ya, 2 dikali B, 10, kayak gitu. Karena di sini kita bikinnya kali. Nah, kalau kurang minus 3. 2 kurang 5, minus 3 ya. Nah, ini misalnya aku nggak nambahin apa-apa nih. Kalau nggak aku tambahin apa-apa, 7. Kayak gitu. Kok bisa aku nggak nambahin apa 7? Karena dia ngecek yang paling atas dulu. Kayak gitu. Nanti ngambil yang paling atas dia. Ini satu lagi nih. Ini tambah 7 kayak gini. Dia ngecek paling atas. Coba kok bisa aku ubah-ubah ya. Ubah-ubah. Oh, dia nggak ini. Maksudnya dia itu kalau nggak ditulis ya, belakang nggak ditulis, dia operasinya langsung tambah nih. Nih, langsung tambah. Coba aku ini kali. Nah, kalau aku kali, aku harus running atasnya dulu. Bentar. Running ini dulu. Habis itu aku running ini. Nah, defaultnya dia kali, ya. Kalau nggak dikasih kondisi, dia kali udah langsung otomatis kali. Nih. Ngambil di value-nya ya.
operasinya langsung kita definisiin kali, kalau misalnya di bawah nggak kita definisiin. Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Oke, lanjut. Di sini ada lambda function. Lambda function itu anonimus, fungsi anonimus. Nah, maksudnya gimana sih fungsi anonimus? Jadi, apa ya, ibaratnya itu kayak, bentar, aku dari sini, lambda Python. Penjelasannya ya, di sini itu. Nah, lambda function is small anonymous function. Jadi, fungsi anonimus itu apa? Yang tidak terdefinisi ya. Nah, terus lambda function ini bisa mengambil apapun nomor dari argumen, tapi hanya memiliki satu ekspresi, kayak gitu. Hanya memiliki satu ekspresi. Udah, kita langsung masuk contohin di sini. Kamu kenapa? Apa? Kok napasnya gitu? Tadi? Gak apa-apa. Nah, itu siapa yang napas? Bukan aku. Lah. Bukan aku. Beneran. Oke, aku. Oh, ini ding. Aku buka ini. Lah. Ada suaranya dia. Apaan? Enggak, ini. Tadi aku buka web buat nyari lambda function. Ternyata dari web suaranya. Kaget aku. Kira kamu. Oke, ini kita contohin. X lambda A ya. A ditambah 10. Nah, aku punya X ya, 5. Ya. Berarti nanti dimasukin 5. 5 tambah 10, 15. Kayak gitu. Nah, terus ini ada X lambda A, B. Ya. A di sini, A-nya itu kan 5. Kita ngambil. B-nya itu 6. 30 jadinya. Nah, ini juga ada nih. C lagi. Nilai gitu kan. Di sini ada A, B, C. Jadi ada X lambda A, B, C. Itu tadi lambda itu kayak anonymous fungsi itu apa ya? Fungsi yang nggak terdefinisi lah ya, ibaratnya kayak gitu. Dia itu bisa ditaruh angka berapa saja gitu, tapi hanya cuman bisa lakukan satu argumen. Jadi nanti dia pas ditimpa ulang lagi dia udah hilang gitu si lambdanya ini. Ini lambda kita ganti jadi A, B, C. Nanti A, B, C itu maksudnya A tambah B tambah C. Ini ntar terserah kita juga bisa kali, bisa bagi atau apapun. Nah, ntar dia ngurutin nih. A-nya itu pasti 5, B-nya itu pasti 6, C-nya itu pasti 2. Dia ngurutin, akan mengurutkan. Nah, jadi pas ditambah semua, hasilnya 13. Nah, kita coba output sama dengan lambda A, ya. A in 1, 2, 3, 4. Ya. Aku mau manggil output yang ke 4 nih, ibaratnya. Nah, output 4 maksudnya output 4 itu ada di dalam si apa nih? Si list. Ya, jadi output lambda A dalam list. Nah, saat aku manggil output 4, dia ngecek nih, 4 bener gak ada dalam list? Oh, bener, hasilnya true. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada juga apa ini? Nah, aku mau cek inputan nilai gitu ya. Data, integer, input. Jadi, input nilai diubah ke integer, habis itu simpan tipe data. Jika output data ya, datanya itu, dia ngecek nih, ada nggak dalam list nilai. Kayak gitu. Kayaknya list nilainya yang atas ini. Misalnya aku masukin 5. Ada nggak? Nah, 5 tidak ada pada list nilai. Karena tadi
di sini nih, dia di bagian sini ngeceknya. Tapi kalau misalnya aku ganti jadi misalnya 4, nah 4 ada pada list nilai, jadi di sini ngeceknya nih. Output, if output data, nanti dia manggil lagi ke sini. Jadi kan ini disimpan di data ya. Output ini punya si tadi fungsi yang atas. Datanya tadi angka berapa? Dia bakal ngecek ke sini, ke list. Kalau ada nggak? Kalau ada, ngeprint ada. Kalau nggak ada, ngeprint nggak ada. Nih misalnya aku masukin lagi 1. Nah, 1 ada di list ini. Kayak gitu. Jadi saat aku masukin 1 kesimpan di data nih. Nah, habis itu output 1. Nah, output 1 dia ngecek nih. 1 ada nggak sih di list 1, 2, 3, 4? Ternyata ada. Berarti dia ngeprint. Ada pada list nih. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi lanjut. Coba misalnya aku bikin list. Ya. Ada 1, 2, 3, 4. My function lambda A, B. Ya. A in my list and B in my list. Jadi dia mau ngecek nih. Aku mau naruh 2 angka nih. Nah, ngecek kedua angka itu ada nggak di dalam si list. Kayak gitu. Kalau misalnya kan fungsi dan ya. Kalau fungsi dan itu harus keduanya benar ya. Baru dia akan bernilai benar. Bernilai true. Nah, ini nilainya pasti true. Karena dia ada di keduanya. Sedangkan ini 21 kan nggak ada di dalam list. Dia akan nilainya false. Tapi kalau aku ganti dua-duanya nggak ada dalam list, kira-kira nilainya apa? True or false? Kira-kira apa kalau dua-duanya nggak ada di dalam list? Pakai fungsi dan. Pakai fungsi dan maksudnya. Ya, jadi misalkan aku punya list nih. Punya list 1, 2, 3. Dia mau ngecek nih, A ada nggak dalam list? Terus B ada nggak dalam list gitu kan? Nah, pakai fungsi dan. Kalau aku yang masukin fungsinya, nih ya, ulang dari sini. Kalau 1 kan ada dalam ya, dalam sini kan ada. 2 juga ada dalam. Pas aku jalanin, true nilainya kan. Nah, aku mau coba nih, kalau yang 21 kan nggak ada nih, ya. 5 juga nggak ada. Nah, kira-kira hasilnya true apa false? False lah. False, iya benar. Kayak gitu. Ya, jadi nanti dia ngecek. Jadi si lambda itu agak membingungkan sebenarnya. Fungsi lambda tuh ya fungsi anonimus gimana ya. Ya begitu deh. Kakak juga agak kurang paham sebenarnya masih lambda ini. Jadi ya ibaratnya pakai kayak fungsi bantuan lah gitu ya. Kita bisa lambda itu jadi fungsi bantuan untuk apapun itu. Nah, sampai sini gimana? Ada yang mau tanyain dulu nggak? Di materi 3. Materi 3. Iya, ini kan materi 3. Ada yang mau tanyain dulu nggak di materi 3 nih? Enggak. Nggak ada. Nah, nanti ini aku upload di Classroom lagi. Silahkan cek-cek. Kan materi 1 sama 2 udah aku upload ya. Itu kamu bisa cek-cek lagi. Siapa tahu nanti ada yang kamu pas cek-cek ulang masih ada yang bingung, silakan boleh tanya. Dan ini juga kalau misalnya dari kalian yang nonton video ini, kalau misalnya ternyata saya ada salah-salah pengertian, silahkan komentar ya di kolom komentar. Di YouTube ya? Yoi dong. Scan aja kita masukin YouTube. Siapa tahu kamu terkenal. Oke. Nah, di sini aku contohin dulu deh. Kasih ini dulu materi untuk berikutnya. Tapi kayaknya kita berhenti dulu sampai sini ya untuk yang sekarang pertemuan kali ini. Ini aku udah ada materi 4. Ini aku mau kasih contoh aja dulu ke kamu. Materi 4 itu kayak gimana. Oke, ini aku share lagi. Nah, nanti
kita udah mulai belajar nih kelas dan objek, inherit, scope, dan modul ya di materi keempat ya. Materi keempat nanti kita akan belajar ini. Nah ini nanti nggak aku share dulu ya, nanti aku share-nya setelah kita beres belajar materi 4 baru aku share kayak gitu. Oke. Kalau materi 3 nanti habis ini beres aku langsung masukin upload di Google Classroom, nanti kamu bisa langsung download. Ini challenge. Kenapa? Ada challenge. Nggak ada deh, nanti aja di materi 4 udah aku siapin challenge-nya. Ya, nanti kalau dikasih challenge kerjain ya, jangan nggak dikerjain. Oke, ya udah. Kalau gitu sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maaf ya jika ada salah kata atau penyampaian atau ada penyampaian yang agak kurang jelas. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye.